Hello everybody, everyone and anywhere. Balik lagi bersama gua Mr. GA di Otram Channel. Jadi di channel ini gua akan sedikit berbincang-bincang atau di segmen Otos. Gimana kabar lu hari ini? Ya semoga kita sehat-sehat selalu dan bisa menjalani ibadah Ramadan tahun ini dengan baik dan sehat-sehat aja. Nah, kali ini gue bakal ngobrolin topik yang dibilangnya bisa sedikit serius, tapi tapi juga relevan lah buat banget nih buat kita semua, terutama buat yang lahir di generasi Z. Nah, hari ini kita bakal bahas apa? Kenapa Gen Z banyak terlilit hutang. So, let's go. Kita ke pembahasan. Nah, menurut fakta dan datanya, sebelum kita mulai diskusi ini lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, apa benar Gen Z banyak terjebak dalam hutang? Jawabannya adalah iya. Berdasarkan beberapa survei keuangan, jumlah anak muda yang berhutang baik dari kartu kredit, pinjaman online hingga cicilan pay later meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini. Tuh. Nah, menurut laporan terbaru nih, 70% anak muda di usia 18 sampai 30 tahun memiliki hutang. Ya, bisa dibilang dalam bentuk tertentu lah. Entah itu karena kebutuhan mendesak, gaya hidup, atau sekedar ikut-ikutan tren. Dan lebih yang mencengangkannya itu adalah banyak dari mereka kesulitan membayar hutang dalam tepat waktu. Kenapa bisa begitu? Nah, kita masuk ke penyebabnya. Penyebab Gen Z terlilit hutang. 1. Ya, lu udah tahu semua lah, mungkin karena tekanan sosial dan gaya hidup. Ya, nggak bisa dipungkiri, kita hidup di era digital, di mana media sosial itu sangat mempengaruhi gaya hidup lu lah. Gaya hidup lu, gaya hidup gua, dan semuanya. Yang dimana tiap hari kita terus disuguhi konten-konten tentang orang-orang yang liburan ke luar negeri, beli barang branded, atau makan di tempat makan yang mewah tanpa sadar. Jadi sebagai yang melihat, sebagai manusia juga, kita jadi terdorong nih buat ikut-ikutan, bahkan kalau itu berarti harus berhutang. Jadi ya kita harus rela-rela berhutang untuk mengikuti tren sosial atau gaya hidup yang sekelewat di media sosial. Yang kedua adalah di zaman era digital ini, kemudahan akses pinjaman. Ya dulu banget nih, zaman ibu bapak kita atau yang di atas kita atau di atas gua lah. Kalau lu mau pinjam duit, itu harus ke bank. Prosesnya panjang, banyak syaratnya. Tapi sekarang lu cukup install aplikasi, upload KTP, dan dalam hitungan menit uang bisa langsung cair. Pay later pun semakin marak, bikin kita gampang tergoda buat beli sesuatu yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Ya, jadi karena mungkin juga di era sekarang akses pinjaman itu sangat mudah dan gampang, ya jadi kita kayak gatal mata nih buat beli barang yang akhirnya ujung-ujung kita minjam, tapi barang itu belum tentu
kita butuhkan, hanya pengen beli aja. Yang ketiga, kurangnya literasi keuangan. Nah, jadi buat kaum generasi Z, beberapa banyak dari kita yang beneran paham cara mengelola uang. Belum tentu, kebanyakan dari kita nggak pernah diajarkan soal finansial dari kecil. Akibatnya, kita sering salah dalam mengelola keuangan, nggak tahu mana yang prioritas, dan akhirnya terjebak dalam hutang. Jadi, menurut gue literasi keuangan ini, dahulukan yang mana prioritas, ya dahuluin dah yang mana benar-benar lu butuh, yang nggak sekiranya nggak lu butuh-butuh banget, itu di belakangan aja, karena rezeki bisa ada aja kan, dari mana saja juga tentunya. Keempat, biaya hidup yang tinggi coy. Harga barang dan kebutuhan pokok ya kita nggak bisa pungkir semakin naik lah. Gue juga ngeliat, kita semua juga ngeliat, dan gue juga ngeliat tentunya. Sementara gaji nggak selalu ikut naik nih. Banyak generasi Z yang masih struggle dengan gaji UMR, tapi harus memenuhi kebutuhan hidup di kota besar yang serba mahal, di kota-kota besar yang serba mahal. Akhirnya solusi instan mereka atau solusi instan kita semua adalah, yang dipilih adalah berhutang. Berhutangnya dengan apa? Aplikasi pinjaman tersebut. Itu. Yang kelima adalah kurangnya kesabaran dan instant gratification. Generasi ini tumbuh di era serba cepat. Mau makan, lu tinggal pesan online. Mau nonton film, lu tinggal streaming. Semua instan. Tapi sayangnya, kebiasaan ini bikin kita jadi kurang sabar dalam hal keuangan tentunya. Jadi lu pengen sesuatu sekarang juga, dan kalau nggak punya uang ya tinggal gesek atau pakai pay later. Jadi semua serba instan itu nggak enak ternyata. Nah, bagaimana, ini buat renungan gue juga, buat semua orang juga, termasuk generasi dari ABC sampai Z lah. Bagaimana agar kita tidak terjerat hutang dari aplikasi pinjaman, atau gimana caranya biar nggak terjerat hutang. Nah, ini gue ngasih tahu ke bagian yang cukup penting aja lah, gimana supaya caranya lu nggak terjebak dalam hutang yang nggak perlu. Satu, lu belajar literasi keuangan nih dari sekarang. Mulai belajar tentang cara mengatur uang, invest, budget. Banyak sumber gratis di internet, mulai dari YouTube, podcast, hingga buku keuangan yang mudah dipahami. Ya contohnya tadi kayak literasi keuangannya, lu duluin mana yang mungkin jadi prioritas lu, bukan yang nggak jadi prioritas. Jadi duluin prioritas apa yang lu butuhin, yang nggak lu butuhin lu beli belakangan, atau bisa nggak usah lu beli. Yang kedua, solusinya adalah lu buat anggaran, dan ya ini agak berat, disiplin lah. Jangan beli sesuatu cuma karena lagi diskon atau lagi tren. Buat anggaran bulanan dan patuhi itu. Seperti tadi gue bilang, prioritaskan kebutuhan, bukan keinginan. Ketiga, hindari gaya hidup berlebih. Kita lah nggak usah harus banget nih ikut-ikutan tren. Hidup sesuai kemampuan itu jauh lebih nyaman daripada harus pusing mikirin cicilan tiap bulan. 4, ya lu harus bijak-bijak dalam menggunakan pay later dan kartu kredit. Pay later dan kartu kredit ini bisa banget berguna kalau lu tahu cara gunainnya dengan baik dan benar tentunya. Jangan lu gunain untuk hal-hal yang konsumtif. Pastikan kita bisa membayarkan tagihannya tuh tepat waktu, jangan sampai lewat. Yang kelima, ya lu mulai menabung dan invest. Jangan tunggu ada sisa uang
baru menabung, biasakan menyisakan uang sejak awal untuk tabungan dan investasi, walaupun jumlahnya kecil. So, itu tadi kenapa bisa terlilit utang dan solusinya, bro. Jadi, intinya, mau Gen Z ataupun tidak, banyak yang terlilit utang karena kombinasi dari gaya hidup, kemudahan akses pinjaman, kurangnya literasi keuangan, dan tekanan sosial bisa jadi banyak terlilit utang. Tapi kabar baik ya, kita bisa menghindarinya dengan belajar dan mengelola uang dengan sebaik-baiknya. Semoga obrolan kali ini bisa buka wawasan lo dan membantu teman-teman buat lebih sadar soal keuangan di era digital dan era yang lagi semuanya naik. Kalau lu semua punya pengalaman dan tips soal mengatur keuangan, boleh banget di-share di kolom komentar atau DM di akun TikTok gua di outcome_channel. Sampai jumpa di episode All Talks berikutnya. Stay healthy. Bye-bye.